Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama atau ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir yang merupakan kitab yang berisi syarah tentang Manzumah Aqidah Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sebelumnya marilah kita mulai acara kita dengan membaca hadrah li hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li jami'i masyayikhina wa jami'i al-awliya wal ulama wa nakhusu khussun ila nabiyil habil abbas balya bil malkan wa sultanil arifin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalilani wa Syekh Abil Yazid Al-Bustami Syekh Uwais Al-Qarni wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa jami' masyayikh fi turuqil ilahiyah minhum Syekh Najmuddin Al-Kubra wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abdul Hasan Syadili wa Syekh Abdul Salam bin Mashish wa jami'i masyayikhina fi tariqah syatariyah minhum Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Ali As-Sinawi wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi ila muntahu Syekh Abdullah As-Satari wa li jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa syuyukhi syuyukhina fi hadha al-mashrab minhum Habib Umar Faisal Al-Darus wa Mbah Darmojaya wa Kiai Haji Abdul Haris wa Kiai Haji Adi Nasihul Umam wa Kiai Haji Nurul Islam wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina fi hadhihi at-tariqah rijalan wa nisaan ahyan wa amwata barran bahra fi masyariqil ardi wa magharibiha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Wa nakhusu khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi qaddasallahu asrarahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang bait yang nomor 10, yaitu bab awal dari awal wajibin lillahi ta'ala 'alal mukallafin. Kewajiban pertama bagi orang-orang yang mukallaf kepada Allah, yaitu di bait yang kemarin kita sudah bahas bahwa wa ba'du fa'lam ayyuhal murid awwala wajibin lahu turid.
Wa ba'd, dan setelah itu disebutkan bahwa ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang yang ingin menuju kepada Tuhan, maka hal yang harus dia mengerti adalah tauhidu maulaka al-ilahil azali, mentauhidkan Allah yang maha agung, yang maha hidup di zaman azali. Khaliqi kulli amilin wal amal, yang menciptakan semua perbuatan maupun semua faktor-faktor yang menjadikan suatu hal itu terjadi. Itu di bait ini. Dalam keterangannya pada kesempatan yang lalu bahwa Syekh Ibrahim Al-Qurani menyitir beberapa hadis, diantaranya dari hadis-hadis yang diterangkan di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ilal Yaman qala lahu innaka taqdam ala qaumin min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha fa idza arafu dzalika fakhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawatin. Ketahuilah wahai Mu'ad bahwa engkau itu akan pergi ke suatu golongan orang, suatu kaum dari ahlil kitab, dari orang-orang ahlil kitab. Untuk itulah falyakun awwala ma tad'uhum. Untuk itulah jadikanlah pertama-tama yang engkau akan dakwahkan kepada mereka, yaitu ila an yuwahhidullaha, yaitu mentauhidkan Allah. Fa idza arafu dzalika, apabila mereka sudah mengetahui tentang itu, fakhbirhum, maka berikanlah suatu pengetahuan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala qad farada 'alaihim khamsa shalawatin, sudah mewajibkan, memberi kewajiban kepada mereka atau atas mereka salat 5 waktu. Dari hadis ini yang bisa kita pahami bahwa kewajiban pertama kali yang harus dilakukan, yang harus diketahui orang yang belajar ilmu agama adalah memahami la ilaha illallah dengan segala macam konsekuensi yang ada di dalam pengetahuan tentang la ilaha illallah. Di dalam keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini disebutkan bahwa wa dzalika li'anna tauhidahum lillahi ta'ala bil ilahi bila ilaha illallah kama fi riwayatin hatta yaqul la ilaha illallah musaddiqina bimatmuniha, bahwa pengetahuan tentang la ilaha illallah dengan ucapan la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah itu, yaitu dengan pengucapan la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, itu dengan tata cara selain mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga musaddiqina, mempercayai makna kandungan yang terkandung yatadammanu at-tasdiq, yang terkandung di dalamnya dengan sepenuh hati, biwujudihi, akan eksistensi atau keberadaan dari Tuhan la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selain Allah, wattisafihi, dan juga sifat-sifatnya, bijami'i sifatihil kamaliyah, dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna, baik yang berupa as-subutiyah, yang sifat-sifat kamal yang tetap, maupun as-salbiyah yang tidak seharusnya dipunyai oleh Allah. Bihasbi tokoh,
dengan segala upaya sebisanya untuk bisa melaksanakan tauhid tersebut. Wa huwal murad bi ma'rifatillah. Inilah yang dimaksudkan dengan ma'rifatullah. Wa huwa al-murad bi ma'rifatillahi huna kama sharaha bihi al-Ustadz Jalaluddin Muhammad bin As'ad Ad-Dawani As-Siddiqi rahimahullahu ta'ala fi syarhil aqaid al-adudiyah wa qali sallallahu alaihi wasallam. Dan kelanjutannya adalah bahwa ungkapan tentang tauhid yang semacam itu tadi itu adalah ma'rifatullah yang dimaksudkan di dalam ungkapan ini sebagaimana yang diterangkan, yang ditegaskan oleh Al-Ustadz Jalaluddin Muhammad bin As'ad Ad-Dawani As-Siddiqi rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasannya tentang akidah ini. Dan juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ungkapan dari sallallahu alaihi wasallam, fa idza arafu dzalika, ungkapan fa idza arafu dzalika dari hadis yang disebutkan tadi, itu dzalika yushiru ila anna awwala wajibin nafi'in fid daraini anutku bi kalimatit tauhid, bahwa ungkapan tersebut fa idza arafu dzalika itu menunjukkan atau menegaskan bahwa kewajiban yang pertama harus dilakukan bagi seseorang, kewajiban pertama yang bermanfaat di dalam dunia maupun akhirat yang harus dilakukan bagi seseorang adalah anutku bi kalimatit tauhid, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Ma'at tasdiki, dengan penuh pembenaran, bimabmuniha, dengan semua kandungan isi yang terkandung di dalam ungkapan tauhid tersebut. Kama yuwaddihuhu urudu ba'din riwayati hadisi Mu'ad bilafdin, sebagaimana yang dijelaskan dan disebutkan dari beberapa riwayat hadis dari Mu'ad tersebut, yaitu diantaranya bilafzi fada'uhum ila ibadatillah, yang tadi di ungkapan hadis pertama itu, kalau mereka sudah mengetahui ya fa idza arafu dzalika fakhbirhum, maka berikanlah informasi kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu. Dan lafadz yang lainnya adalah di sini diungkapkan fada'uhum ila ibadatillah, yaitu kalau sudah mengerti tentang tauhid, maka kabarkanlah, maka berikanlah suatu pengetahuan, dakwahkanlah kepada mereka untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Fa idza arafu Allah al-hadis dan sebagainya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang tadi setelah pengucapan fa idza arafullaha di dalam hadis tersebut. Wa min huna, dari ungkapan ini, qala fi Fathil Bari, Syekh Ibnu Hajar mengatakan, menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari, al-murad bil ma'rifah, bahwa yang dimaksudkan dengan ma'rifatullah, dengan mengerti tentang Allah itu adalah al-iqrar wa tau'iyah, yaitu menetapkan, memberi ketetapan di dalam hati dan seluruh panca indera, dan juga at-tau'iyah, yaitu melaksanakan apapun yang diperintahkan. Itu makna dari ma'rifat tadi, intaha. Jadi dari penjelasan ini kita bisa pahami bahwa ma'rifatullah, tauhid Allah itu
Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan saja, tapi bagaimana kita menjadi kawula, menjadi hamba yang baik kepada Tuhan. Artinya melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Intaha. Wa amma anutku bila ilaha illallah. Adapun pengucapan dengan ucapan la ilaha illallah mujarrodan, hanya pengucapan itu tadi saja, antasdiki, itu hanya pengungkapan pembenaran. Wa innama yanfa'u fid dunya, dan hanya bermanfaat di dunia saja. Jadi pengucapan la ilaha illallah dengan lisan, dengan ungkapan lahir, dengan ungkapan verbal, itu hanya bermanfaat di dunia saja. Kama yuwatihu hadis, sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadis. Termasuk juga ungkapan hadis yang lain, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ila qawlihi wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jal. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang lainnya, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an uqatila an-nasa, untuk memerangi manusia sehingga mereka itu yaqulu, mengucapkan la ilaha illallah, sampai ucapan wahisabuhum 'ala Allah. Ini dalam hadisnya sampai ucapan wahisabuhum 'ala Allah. Dan cukuplah bagi mereka, atau hisabnya mereka itu cukuplah Allah yang tahu saja. Au fi muwafaqatil qalbi lil lisani, yang dimaksudkan dengan masalah pengucapan tadi di dalam lisan tadi, itu seharusnya sesuai apa yang dipahami di dalam hati dan juga yang diucapkan. Artinya apa yang diucapkan itu harusnya teresap di dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi benar-benar mengerti, mengetahui hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada kecuali hanya Allah. Itu bukan hanya lisan saja, tapi juga di dalam hati. Namun justifikasi tentang bagaimana seseorang itu meyakininya di dalam hati, cukuplah bagi Allah saja yang tahu. Jadi tidak perlu kita menghakimi orang ini kafir, orang ini kufur dan sebagainya, padahal dia itu mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya. Kita tidak bisa menghukumi hati seseorang. Wa amma mujarradu at-tasdiq, wa amma mujarradu tasdiq fa illam, jadi yang dimaksud ungkapan di dalam lisan tadi itu hendaknya sesuai antara apa yang diucapkan di dalam lisan dan juga hatinya, di dalam pembenaran apa yang diungkapkan tadi. Fa ilam yakun tarku nutqi bila ilaha illallah an ibaati ba'dil mutalabah fawa nafi'un fil akhirah. Adapun ketika meninggalkan atau ketika belum bisa meninggalkan ungkapan la ilaha illallah setelah diminta untuk mengucapkan hal tersebut, artinya ketika apa yang diucapkan itu hanya sekedar ungkapan la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan kecuali la ilaha illallah meskipun dalam hatinya ini belum bisa sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu sebenarnya hanya ungkapan untuk dunia saja. Yang bermanfaat untuk akhirat sejatinya apa yang ada di dalam pengetahuan batinnya.
fahuwa nafi'un fil akhirah faqat ala niza'in fihi wallahu a'lam. Dan pengetahuan yang ada di dalam hati itu hanya bermanfaat bagi dirinya di akhirat saja tanpa ada yang menentang tentang hal tersebut, dan hanya Allah yang maha mengetahui tentang itu. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, berkata, qaddasallahu sirrahu fi kitabil ilmi minal ihya, di dalam bab al-ilmu dalam kitabnya al-ihya atau kitab Ihya Ulumuddin, walladhi yambagi, yang sepatutnya an yaqta al-mahsul bihi wala yastarib fihi ma sanadkuruhu, yang di dalamnya itu merupakan suatu ringkasan yang tidak ada keraguan tentang apa hal tersebut yang akan kami terangkan setelah ini. Ila an qala fa idza balagha rajul al-aqil bil ihtilam, apabila seseorang laki-laki yang berakal itu sudah sampai mimpi, yang dimaksud di sini adalah mimpi basah, atau dalam pengertian yang lainnya au asinna dhahwah, atau sudah menyampai masa balik ya. Naharon misalnya pada waktu siang hari contohnya, dia sudah nyampe masa itu. Fa awal wajibin alaihi ta'allumu kalimataini, maka pertama kali hal yang wajib dilakukan setelah dia mengalami mimpi basah tadi, mengalami masa tanda-tanda balik tadi, maka pertama kali setelah itu yang harus dia ketahui, yang harus dia lakukan adalah mempelajari 2 kalimat syahadah. Ta'allumu kalimatai syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa fahmu ma'nahuma wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga memahami makna keduanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaisa yajib alaihi, dan tapi tidak wajib baginya an yahsula kasfa dzalika li nafsihi, untuk mempelajarinya hal tersebut secara pribadi atau secara sendiri. Artinya dia harus belajar mencari guru untuk bisa mengajarkan secara gamblang tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal bahthu bin nadri wa tahriril adillah bil bal yakfi an yusaddiqa bit taqlid. Dan harusnya dia itu mencoba untuk mencari cara belajar dari berbagai macam teori ataupun menulis dalil-dalil dan sebagainya yang dia pahami, bukti-bukti dan sebagainya yang dia mengerti, itu di antara hal yang bisa dilakukan. Bal yakfi an yusaddiqa bit taqlid, dan boleh juga, bahkan boleh juga dia meyakininya dengan cara taklid. Berarti hanya sekedar mengikuti apa yang dipahami orang tuanya contohnya, atau gurunya contohnya, itu juga sah-sah saja. Yang jelas ketika dia bisa seperti itu, bisa memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu terbebas dari kewajiban pertama kali ketika dia mencapai masa balik alias pertama-tama menjadi seorang mukallaf. Ini yang bisa kita pahami dari keterangan
tersebut. Untuk itulah bagi kita orang-orang yang mungkin nanti memiliki anak, maka anak pertama kali ketika dia menggapai masa balik hendaknya diajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah, sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau dalam hadis yang tadi, sebelum belajar sholat, sebelum belajar keagamaan yang lainnya. Untuk itulah sangat benar sekali apabila dikatakan awaluddin ma'rifatullah, bahwa pertama kali di dalam hal agama itu yang harus dipelajari adalah ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Itu saja yang bisa saya bacakan di dalam keterangan-keterangan dalam kitab Asyarhu As-Shaghir ini tentang mandumahnya Syekh Ahmad Al-Qushashi yang disarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita semakin memahami ilmu-ilmu di dalam ilmu aqidatul Islam dan bisa mendapatkan berkah yang luar biasa di dalam keseharian kita. Wa'alafu minkum Allahumma fiq laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.